Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Segala puji bagi Allah. Pukul 5 lewat 35 menit di depan, 37,5 menit di belakang. Kita semua masih hidup, mudah-mudahan siang nanti belum mati. Amin. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Barutang kakadayawa ketika membali cashnya di kadewurang. Itu kalau bahas wawaknya memang tak punya hutang. Tiba berutang di kadayawa, tiba balik cash kadewurang. Bukan di cicilnya tuh hutang. Memang meminjam tuh paling gampang, mengembalikan tuh paling sulit. Ini sambil lewat nih sebelum masuk. Makanya saya sering sampaikan, dapat duit bagi kotak-kotaknya di rumah. Ini kotak untuk bayar hutang, ini kotak untuk pamannya sewa rumah, untuk SPP anak, untuk kesehatan, untuk biaya dapur, untuk jalan-jalan. Ada kotak-kotaknya, kotak hutang, jangan diusik. Karena itu punya orang. Banyak kan yang beralasan gitu, onde minta maaf lah, nih tak pakai, anak sakit, patang lado lah. Patang lado mah nggak diantar. Kenapa nggak diantar? Udah ada duitnya, malah dipakai. Jangan diusik itu. Kalau sakit, kotak kesehatannya diambil, bagi-bagi di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, baik tidak ada niat menyinggung-nyinggung. Kalau nanti ada yang merasa-rasa tersinggung, mohon maaf. Biasanya orang dekat-dekat puasa ini mudah tersinggungnya, Pak.
Entah apa sebabnya, entahlah, mudah sekali tersinggungnya. Kalau dia tidak tersinggung, dia suka pula menyinggung orang. Ada aja salah orang itu. Ada salah orang. Ustadznya pakai baju ungu umpamanya, salah tuh. Aku lu gaya ustadz tuh pakai baju ungu. Asal kemari bajunya ungu. Suka-suka orang lah, daripada tak pakai baju, bagus mana? Ancak biru lah, karena bapak itu suka biru. Bagus kuning lagi, karena ibu itu suka kuning. Bagi yang suka hitam, tentu lebih bagus hitam. Bagi yang suka buka baju, bagus tidak berbaju. Makanya kalau ke masjid berbaju, dia pulang buka baju dia nih. Ada tuh bapak tuh paling suka buka baju, gotong royong buka baju dia. Bapak tuh lah tuh. Tapi tidak ke masjid pula dia, itu masalah. Tidak di sini, di Kulim. Sini orang baik-baik, setahu saya ya. Di Wadia Geraha 2 ini orangnya baik-baik, setahu saya selama ini. Tidak ada yang tidak baik-baik semuanya. Kalau tidak baik, mana mau dia datang ke masjid? Baik semua. Tapi rasa-rasa ada keanehan sedikitnya. Tadi ramai kalau tidak salah subuh dan sholat. Sisa separuh, hilang separuh. Oh, mungkin ada pekerjaan. Ya, tahu. Kerja apa Pak Ustadznya hari Ahad nih? Iya pula ya. Oh, mau ke kebun. Mau ke kebun mungkin. Ke kebun apa pula Pak Ustadz? Orang masih gelap kok. Nyambung tidur mungkin. Kita berprasangka baik, tidak usah berprasangka buruk. Sangka buruk itu sempit aliran darah kita, mudah sakitnya. Ini mohon maaf aja nih, cepat tuanya. Kita berprasangka baik aja. Musuh kurang-kurang hilang. Musuh kita itu kan sudah jelas, namanya setan, syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu musuhmu yang nyata. Kurang-kurangilah musuh. Oh, kalau ada beda-beda pendapat bisa dirembukkan. Oh, tidak bisa Pak Ustadz. Ya, saling menghargai perbedaan pendapat. Macam tadi itu masalah warna aja beda pendapat kita, ya kan? Apalagi memilih suami atau istri. Pandai pula kita protes, mangolinya kau jadikan laki. Masa orang mau belakikan dia, wak pula yang protes. Bagus si boy lah daripada Sujang. Itu kata kamu. Kata aku, si Ujang itulah suami aku yang terbaik. Maaf Pak Ujang ya kalau ada. Kalau sama namanya ini Ujang Panam nih Pak. Bukan Ujang Kulim tadi tuh. Ini Ujang Panam lagi. Yang jauh-jauh lah. Kalau Ujang di komplek ini baik. Datang Pak Ujang tadi. Kita berprasangka baik aja. Ya. Semangat Ibu jawab enggak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Hadis berikut ini, peristiwa dalam hadis ini kita semua sudah pada maklum dan mafhum. Hadis ini terkenal dengan istilah hadis Jibril. Kalau buka Google ketik hadis Jibril, dia aja keluar. Ceritanya begini. Rasulullah sedang ngumpul nih, biasa tempat ngumpul Rasul itu di masjid, beda dengan kita di lapau. Beda kan? Kalau tidak di lapau, di posko. Tuh kalau kita posko apa Pak Ustadz? Posko domino. Jauh bedanya. Kalau Rasul poskonya masjid. Kalau kita posko main domino. Cuma memang ada perubahan sejak
ketuanya tuh pulang umroh sebelum pandemi, berubah gaya main dominonya. Kalau dulu kan langsung aja, kini enggak. Sebelum kita mulai permainan ini kita buka dengan Al-Fatihah. Main domino pakai Al-Fatihah. Yang doa lah dulu biar berkah permainan ini. Suruhnya pula si Anto doa. Nah, ini Anto Rumbai Bu ya, bukan Anto sini. Doa pula si Anto. Berkahilah kami dalam permainan ini. Nah, mulai si Am suruh mutar batu domino. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 7. Iya, jadi 7 Pak. Menjebak ustaznya, jangan dijawab katanya. Tahu apa itu? 7. Iya 7. Iya Ustaz kan. Ketahuan langsung kan. Ketua dulu kata si Eri. Ini Eri Palas Bu ya. Eri Palas tuh sering main kemari itu masalahnya. Sering main ke Sri Kandi. Nah, ketua dulu, ketua mulai buka permainan. Subhanallah. Nah, angleri saya pula lagi. Alhamdulillah. Jantol. La ilaha illallah. Mantap permainan. Rasul di masjid, poskonya. Kalau mengaku pengikut Rasul, posko kita tuh di sini. Kalau lapang waktu, siapapun ustadznya datang aja lah, pahala. Di majelis ilmu, itu majelis yang dicari-cari oleh para malaikat. Para malaikat bersusun sampai ke langit sana mendoakan awak. Ya Allah ampuni mereka, awak lah nih yang di dalamnya. Tapi Pak Ustaz, saya itu kalau mendengarkan ceramah juga ngantuk banget. Tidur aja enggak apa-apa. Jangan bangun pula yang tidur. Cuma ngasih contoh. Tidur aja enggak apa-apa, dapat pahala kok. Orang ngantuk mau gimana lagi? Dipaksakan juga buka itu. Oh gitu juga deh. Paksa lagi. Gitu juga. Jadi tidur aja lah, enggak ada masalah. Penting datang. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, di posko Rasul itu masjid. Kalau kita ngaku pengikut Rasul, posko kita tuh di sini. Waktu sekolah dulu, saya kan sekolah umum. Cuma kebetulan Datuk orang memanggil beliau Buya. Pendiri IKMI, Ikatan Masjid Indonesia, waktu itu namanya, sekarang Imarah Kemakmuran Masjid Indonesia. IKMI ini didirikan oleh para oposan pemerintah waktu dulu. Beliau juga pendiri Dewan Dakwah ya, Islamiyah Indonesia, wilayah Riau. Dirikan juga Ibnu Sina. Saya dididik keras. Kerasnya itu keras terhadap ketidakbenaran. Nah, tuh makanya kalau ceramah saya suka keras, apalagi khutbah Jumat. Nggak bisa orang tidur. Coba tidur kalau saya khutbah. Tidur lagi. Bukannya lama khutbahnya, tidur pula lagi. Khutbah ya Pak Ibu, kalau sekarang enggak apa-apa tidur. Lata jago bola Ustaz tak kaji mbok. Enggak bisa mbok, maafkan dong. Tunggulah dulu, kalau sudah sarapan enggak mau maafkan. Ini enggak bisa dong. Awak Ustaz tadi Ustaz suruh lalu tuh Ustaz kajian mbok. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di sekolah umum, cuma saya suka belajar saja. Guru banyak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dan
Kita ke urusan tadi lah ya. Waktu sekolah itu posko saya di masjid lah. Kalau kawan nyari Ivan mana, cari situ. Jadi Mas Haji, situ lah duduk tuh. Kalau kawan yang lain kan dah, manyo lompek kedai depan, manyo belakang lokal, manyo situ jurusan sebelah. Kalau awak di masjid, karena awak merasa sebagai pengikut Rasul, posko awak di masjid. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, lagi ngumpul sama para sahabat, tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki tampan di pintu masjid. Pakaian putih, rambut hitam tanpa uban, gagah sekali. Putih pakaiannya seperti baru dijemput dari laundry, rapi. Kalau pakai kuda, kudanya mana? Kalau naik ontanya di mana? Kalau mengendarai keledai, kok nggak dengar bunyinya? Tapi laki-laki itu sudah berada di pintu masjid. Dia ucap salam, dia masuk. Semua yang ada di masjid saling tengok. Kalau bahasa kitanya saling kode. Siatu MTW Matawa. NTW semua jawabannya, tidak ada yang tahu. Matawa. Masuk langsung berhadapan dengan Rasul, beradu lutut. Para sahabat tambah heran lah, siapa betul nih laki-laki. Langsung duduk di depan Rasul, beradu lutut. Berarti ini bukan orang biasa, ini pasti orang dekat, kenalan dekat Rasulullah SAW. Tak seorang pun yang tahu, karena belum diberitahu. Tak seorang pun yang kenal, karena tidak diperkenalkan. Nah, setelah duduk di hadapan Rasulullah, keluarlah suara lantang laki-laki itu, "Ya Muhammad." Berani pula manggil nama. Sahabat-sahabat mana berani manggil nama, walaupun tua dari Rasul. Manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Aba Fatimah, ya Abul Qasim. Nah, ada langsung panggil nama, kunyahnya dipanggil. Ini langsung panggil nama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabari aku tentang Islam. Beritahu aku tentang Islam. Katakan padaku apa itu Islam. Please deh, jelasin ke gua Islam itu apaan sih? Dia harus ada terjemahannya begitu. Orang sekarang kan bahasanya bahasa gaul. Lahir Bukit Tinggi, sebulan di Jakarta, pulang pakai gue. Baru ngaji 2 bulan, sekarang udah pakai anak-anak. Ustadz, nanti Ana yang jemput. Saya bilang, jangan Ana, kamu aja. Masa Ustadz dijemput sama Ana? Dia bilang. Maksudnya saya Ustadz. Ngecek dong. Masa si Ana disuruh jemput Ustadz? Mahram pun tidak, dosa lah nanti Ustadznya. Si Ana yang jemput luar kota pula tuh. Emang kalau pakai gue salah? Emang kalau pakai ambo
kok keliru gitu? Emang kalau pakai Aden masuk neraka? Itu tanda-tanda hijrah kekinian itu. Ganti. Saya enggak pernah pakai anak, pakai saya kalau ngumpul-ngumpul. Kalau ustaz-ustaz yang lain pakai anak. Ustaz yang ini anak, ustaz ini anak semua. Cuma saya ya yang lain. Saya jarang ngumpul sama karena anak semua. Mohon maaf ya kalau beda pendapat, orang kan mau puasa. Emang kalau pakai aku salah ya? Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kenapa diam? Kena ya? Karena suka pakai anak. Anak tuh ya Ustaz, akhir-akhir ini banyak masalah. Masa sih? Nggak ada sih anak bilang. Maksudnya saya, mohon maaf lah kurang nyambung. Kamu bilang si anak tadi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kabari aku tentang Islam, beritahu aku tentang Islam. Semua sahabat menyimak, mendengar suara itu. Karena masjid Nabi waktu itu kan tidak gede-gede amat macam sekarang. Kalau macam sekarang sahabat satu duduk di ujung sana, pojok sana. Nomor pintu udah berubah pula sekarang. Satu pintu sana, satu pintu sana. Sementara nabinya di tengah situ ya tidak sampai lah suara. Dulu kan tidak gede-gede amat gitu ya. Maka Rasulullah pun menjawab dengan suara lantang supaya para sahabat menyimak. Al-Islamu, Islam itu ialah. Nah, ini yang merasa Islam, yang ngaku Islam, yang berkoar-koar gua Islam, Islam itu yang mana? Apaan Islam tuh? Ini beliau langsung yang jawab ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, imam hadis yang lainnya pun meriwayatkan. Kalau adalah ulama-ulama hadis menulis kitab arba'innya, kumpulan 40 hadis lebih kurang. Nah, hadis ini masuk nih, masuk kategori utama. Biasanya hadis tentang niat duluan. Islam itu ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu dia. Islam itu konyoa. Satu, kau bersumpah bahwa tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah saja semata satu-satunya, tok titik. Ora ono meneh ente aya deui. Enggak ada yang lain. Kau bersumpah bahwa Allah Tuhanmu, Muhammad Rasulmu. Beribadah kepada Allah, ikuti tuntunan beliau, ikuti petunjuk beliau. Kalau nggak ngerti, ikuti pemahaman para ulama. Kadang-kadang butuh penjelasan karena awak tak paham. Ulama yang mana? Ya setelah Rasulullah ada sahabat ngajari tabiin, tabiin ngajari tabiin, terus ke ulama berikut, ulama yang nyambung ke beliau, yang bersanad sampai ke beliau sallallahu alaihi wasallam.
Satu, beribadahlah sesuai petunjuk. Kayak kita beli kendaraan, kan ada buku petunjuknya. Ikuti petunjuk itu, insya Allah kendaraan awet. Suruhnya servis berkala, servis berkala. Berkala itu kan macam-macam, sesuai kondisi keuangan. Tidak bisa sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Tidak bisa sekali 6 bulan. Ganti olinya dulu. Jangan sekali setahun, kering olinya nanti. Ganti oli per 3 bulan karena tidak ada duit. Ada duit, servis. Bawa ke bengkel. Dek, iya Pak. Tolong ya, ada keluhan Pak. Kendaraan. Iya, kendaraan nggak ada keluhan. Keuangan saya sedang mengeluh sekarang. Bisa bantu deh? Nggak bisa Pak. Saya juga dalam keluhan. Ini udah repot nih Pak. Jam kerja ditambah. Kalau enggak dipecat. Ini beneran ini. Adek tuh 15 jam kerja. Lama lagi, malam baru pulang. Orang bengkel tuh. Kalau enggak dipecat, mana mau. Ini bengkel besar ini. Tapi kita tidak ngurus bengkel sekarang. Nah, bengkel kita di sini nih, bengkel hati. Jadi ikuti petunjuk. Yang kedua, kau dirikan sholat, kau tunaikan zakat, kau berpuasa di bulan Ramadan, dan kau berhaji ke Baitullah jika kau mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini dia. Ini di hadis yang ini ya. Di hadis yang ini puasanya di urutan ke-4. Yang pertama, Allah Tuhanmu, Muhammad nabimu, rasulmu, utusan Allah. Berapa kali kita bersumpah tuh? Sumpah ke sumpah aja akhirnya makan sumpah. Ini subuh ini sumpah tadi. Sebelum subuh sholat sunat pula. Sebelum sholat sunat subuh tadi sholat sunat pula tuh. Tahajud, witir lagi. Sumpah ke sumpah aja. Asyhadu, asyhadu, asyhadu. Aku bersumpah, Asyik nak sumpah ya. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Rasulullah. Tapi kenyataannya, ayo, masih menduakan Allah. Ya kan? Nah, kalau lagi dalam urusan dunia, kadang-kadang urusan Allah entar beko. Buktinya masih ada kan yang belum bayar hutang. Di sini mungkin enggak, tempat lain utang puasa belum bayar. Ini udah mendekat Ramadan ya, cicil utang tuh. Utang waktu preman lagi. Ayo. Nah, bapak-bapak kan ada yang preman juga dulu. Ibu-ibu juga ada yang preman. Waktu preman mana apa? Oh, puasa. Jadi kita nih banyak makan sumpah, asyik nak bersumpah aja, tapi tidak dilaksanakan sumpahnya. Muhammad Rasulullah. Nah, kehidupan kita jauh dari tuntunan, jauh dari suri tauladan. Bertetangga ribut, adik beradik bertengkar, warisan Pak Ustadz bagi
Jangan makan seorang, orang yang makan hak orang lain, apalagi harta warisan, itu matinya buruk semua tuh, tidak ada matinya bagus. Sama dengan orang yang, mohon maaf nih, makan tanah. Dia pemain tanah. Tanah ini udah ada pemiliknya, dimainkannya pula di kantor. Tambah lagi suratnya. Ujung-ujungnya nanti orang belakangan ribut sama orang yang pertama, yang kedua. Satu tanah pemiliknya 3. Ada kan? Di jalan kita ada kan? Jalan Sri Kandi ada kan? Saya tidak mau tunjuk arahnya dekat mana. Ada kan? Satu tanah yang punya 3. Ada kan? Nah, ada. Dipancangnya lah, ini milik, nama dia kan, tanah ini milik, sertifikat nomor. Wah, datang pula yang satu, tanah ini milik, dalam pengawasan lawyer. Datang pula yang satu lagi, tanahnya itu juga, suratnya 3. Itu yang pemain tanah tuh, itu matinya buruk tuh. Nggak ada yang baik matinya tuh. Bukan bermaksud menakut-nakuti nih, tobatlah cepat. Minta maaf, bisa dikembalikan, kembalikan tuh. Temui orang tuh. Di Jalan Sri Kandi, nggak usah jauh-jauh, di Jalan Sri Kandi ada tuh. Iya kan? Iya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, berarti ya mungkin banyak kesibukan. Ini real ini. Setelah kau bersumpah Allah Tuhanmu, Muhammad Rasulnya, kau dirikan sholat, mendirikan masjid, itu tidak bisa cepat, lama. Mendirikan sholat pun seperti itu, tidak bisa cepat-cepat, santuy. Ini sholat, tunggulah, ntar kita bahas. Sholatlah yang terbaik. Orang mau puasa lagi, sholat yang terbaik. Terbaik tempatnya. Mana tempat sholat terbaik? Masjid. Suka ndak suka, mau ndak mau, ikut imam. Ibu-ibu boleh ke masjid Pak Ustadz, boleh. Di rumah bagus. Ke masjid boleh, tapi aturan main diikuti. Ini ke masjid pakai telekung yang warna merah terang, hari panas, pakai pula parfum yang menyengat tuh. Ibu tuh udah sampai di rumah, bau parfumnya masih ada di gang. Kalau yang begitu-begitu tuh di rumah. Makanya perempuan tuh kalau dia rancak, daripada jadi fitnah di rumah sholatnya. Kalau kita ini sini aja lah. Siapa mau fitnah? Yang rancak-rancak, lawa-lawa tuh. Sudah lawa, mentel pula. Tuh. Ke masjid aja pakai gincu. Cepatlah tak, kata lakinya. Tunggu bang, pakai gincu dulu. Mau ke masjid pakai gincu. Semprot pula parfum. Kalau mau harum-harum di rumah untuk suami. Ini setiap suami dekat awak. Ngapa bang? Kayaknya bang kurang sehat deh.
Padahal yang bikin bersin itu bininya. Harum-harum lah kalau di rumah tuh. Tutup parfum dibuka, nah, siram. Bismillah, ya Allah karena Engkau untuk suamiku. Parfum yang 10.000 di jalan tuh pakai itu untuk 2 kali mandi. Sehari 10.000 berarti termodal lah sebulan. Tuh, yang 10.000 di jalan tuh. Ayan tuh, kumpulkan botolnya, kembalikan ke yang jual tuh balik. Nih, ibu kembalikan. Nah, bisa dimanfaatkan lagi. Makasih ya Bu. Maksud ibu kamu paham kan? Nanti kalau ibu beli, tolong didiskon sedikit. Orang botolnya udah ibu kembalikan lagi. Setiap hari jadi langganan tetap. Nah, kau siapkan yang hari ini, hari apa nih Dek? Hari Ahad Bu, hari Ahad tolong yang bau bunga melati ya. 7 hari itu macam-macam baunya itu. Yang bunga teh ayam enggak ada. Kalau aglonema enggak ada baunya. Pingka juga enggak ada baunya. Melati. Besok mawar, besok bunga sedap malam. Apa lagi ya? Tak apalah nama-nama bunga yang harum-harum. Tempat yang terbaik untuk sholat itu masjid. Nah, sholatlah di masjid berjamaah. Bapak Ibu kalau pernah ke tanah haram, nah, ke Al-Haramain, 2 tanah haram, Makkah, Madinah. Nah, itu masjidnya kan luas, tiangnya banyak. Masjidnya luas, tiangnya banyak. Orang lalu lalang di depan orang sholat Pak Ustaz di sana. Iya, kalau lagi berjamaah sutrahnya imam, sutrah imam itu sutrah hawa. Lagi sholat berjamaah, makanya orang lalu lalang lari-lari di depan orang. Jangan ditungkai pula. Kalau kita lagi sholat sendiri di sini, lewat dari depan akan halang. Padahal bisa belakang mencari lawan tuh. Ada tuh yang mencari lawan, berkelahi. Ada dulu udah lama kejadian. Yang sholat ini ya orang baru ngaji, yang lewat ini mantan preman pula, berkelahi, betin juga bisa-bisa. Nah, itu didamaikan oleh ustadz yang di masjid itu, menjelaskan ini begini, ini begini. Kan abang bisa lewat di belakangnya, kenapa lewat depan? Makanya dihalangnya. Itu abang ulang lagi, dihalangnya balik, abang ulang lagi, dorongnya abang. Yo, sakit hati aku gitu. Aku tinju langsung enggak selesai sholat. Pak Ustadz, apa? Hari Jumat masjid penuh. Sekarang kan orang banyak yang tobat-tobat Pak Ustadz. Udah banyak sadar sekarang. Hari Jumat masjid full. Nah, kalau masjid full ya full kan lah sapnya. Penuhkan sapnya. Kalau masjid full, sesak. Katanya dilarang sholat di antara tiang Pak Ustadz. Larangannya ada, nyata itu larangan. Kalau masjidnya padat, sholat. Kalau lagi lapang, lagi lapang makanya ada kawan-kawan yang sholatnya di balik tiang, nggak mau sholat di antara tiang. Daripada kita bertengkar-tengkar masalah tiang, banyak urusan kita lagi asik nak bertengkar aja. Nah, kita bikin di antara tiang ini rak Quran, rak buku, rak Quran lah ya, Iqra isi situ, buku
buku-buku. Nah, buku-buku pun teliti. Buku ini yang barang buku situ. Yang ini pula buku taruhnya situ. Yang paham dia pula, yang ini yang paham ini pula taruh situ. Yang ini yang paham itu pula. 3 judul buku tentang Tuhan. Nah, enggak ada yang sama. Yang ini gini Tuhannya. Tuhan itu juga cuma berkelahi soal Tuhan. Kerja Tuhan diurus sekarang banyak kerja. Bininya enggak diurusnya. SPP anaknya belum bayar lagi. Tuhan diurusnya. Ini nyata ini. Belakangan asik bertengkar soal Tuhan aja. Sampai ke Facebook, di WA itu tuh, dia ada tim editnya tuh, yang ini dieditnya, Ustadz ini dia tak suka sama Ustadz ini, dieditnya pula nih, yang ini itu pula, bikin dosa aja kerja orang sekarang. Makanya tadi di awal diingatkan musuh kita tuh setan. Nah kerja setan itu ngadu domba awak. Allah yang disembah itu juga. Nah beda pendapat tuh soal Tuhannya. Nah, beda pendapat tapi tidak mau saling menghormati, ngotot dengan pendapat sendiri. Akhirnya ribut. Awak dah malas ribut-ribut nih. Dari awal SMA dulu lagi tuh ribut-ribut tuh. Ada yang datang, dulu tidak ada begini, dah begini. Ada dalilnya. Dalilnya ada, bukan tidak ada. Nah, sekarang dah ngilang kan? Mana yang gitu tuh? Itu juga orangnya tapi tidak gini lagi. Kemarin kok gini? At-tahiyatul mubarakah. Ada yang gawat? At-tahiyatul mubarakah. Ada yang gini. Ada yang ada dalilnya. Cuma cara geraknya seperti apa? Ayo. Nah bertengkar tuh. Waktu saya SMA tuh mulai itu satu hilang, muncul lagi, ini hilang lagi nih. Di musola kami, di masjid kami tidak ada lagi. Orangnya itu juga, cuma ada diam dia. Ini bahan pertengkaran. Awak sama adik, awak sama abang, sama kakak awak tidak baik. Ini yang kita ributkan. Ayo. Menambah musuh aja. Khawatir kita nih besok entah masuk surga, entah masuk neraka. Masuk surga Ustaz? Iya tapi bilo itu masalahnya. Oke masuk surga tapi bilo. Dihajar dulu. Karena si nak kelahi aja. Yang satu merasa dia baik. Lupa masuk neraka juga. Sama pula kaplingannya. Wang masuk neraka juga. Iya, aku nya supaya landen tuh ya. Kalau ang di neraka juga kata itu. Itu dewa cakap. Sekapling orang itu di neraka. Keluarnya belum tentu sama. Oh yang suka cakap tuh lama tuh. Kok dibilang lama Pak Ustadz biar sadar deh. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, badan yang terbaik, tadi tempat yang terbaik, kedua badan yang terbaik untuk sholat tuh badan yang terbaik. Tadi sebelum berangkat kemari saya telepon Keke. Udah bangun? Atau baru bangun? Udah bangun. Kalau udah bangun berarti dari tadi. Kalau baru bangun, udah lama. Itu baru bangun tuh. Udah mandi? Belum, mandi dulu. Mau sholat itu dianjurkan mandi, disunahkan mandi. Orang Islam itu kata beliau ibarat di depan rumahnya ada sungai ngalir, lalu mereka nyebur di situ. Mandi 5 kali sehari. Kalau tidak mandi, bagaimana Pak Ustaz? Ya berwudu yang benar.
gosok gigi setiap kali mau sholat. Yang pakai siwak, bersiwak itu di tempat wudhu, cuci kayu siwaknya tuh, akar siwak tuh. Cuci lagi baru simpan, kumur-kumur. Jangan, hadis itu kan mau sholat bersiwak, Allahu Akbar, koma, ya ambilnya siwak dalam masjid. Taruhnya balik, gigi masuknya situ belum berwudu. Bagi yang tak bersiwak gosok gigi, siapkan sikat gigi itu di tas. Mau pakai odol kita kan ada. Odol kita dulu kecuali kalah karena persaingan. Kalau dulu odol kita nggak ada, kondisinya darurat tuh, karena nggak ada odol lain, cuma itu odolnya. Pak Ustadz pakai apa? Kalau saya pakai enzim, karena nggak ada deterjen, nggak pakai deterjennya. Kalau yang lain tuh kering nih, nanti mabuk kulit sini. Kalau enzim dah. Ini bukan promo ya, cuma ngajak aja. Boleh merek yang lain silakan. Kalau yang merek-merek yang udah tua-tua tuh mau dipakai cocok nggak apa, silakan. Badan yang terbaik, pakaian yang terbaik. Bawa sholat tuh pakaian yang terbaik. Ibu-ibu beli mukena di Guangzhou. Wih, jauhnya lagi di Cina sana. Pas jalan-jalan ibu-ibu majelis taklim. Majelis taklim mana tuh Pak Ustaz? Ke Guangzhou sana. Ya majelis taklim ibu-ibu komplek itulah. Ibu-ibu apa istilahnya sekarang? Ibu yang gaul-gaul tuh Pak? Iya ibu-ibu. Apa? Nah, itu komplek ke Cina. Dibelinya mukenanya 3 juta. Sutra asli kayak bintang-bintang film Cina klasik tuh, yang kerajaan-kerajaan sutra. Itu dipakainya untuk hari raya, disimpan tuh dalam peti kaca, pakai kapur barus di dalam, keliling kapur ajaib. Besok pagi mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, malamnya ada upacara. Diundangnya tuh kawan-kawan majelis taklim untuk membuka kotak tuh, cara khusus. Keluar. Untuk bawa besok. Yang mahal tuh bawa untuk sholat 5 waktu. Yang terbaik. Bapak-bapak juga. Yang bagus-bagus pakaiannya untuk sholat. Pakaian diperhatikan. Makanya kalau tidak sempat mandi, pakaian perhatikan. Terutama mohon maaf nih, celana dalam. Setiap kali mau sholat, masuk kamar kunci atau masuk kamar mandi kunci, periksa celana dalamnya. Ada orang mohon maaf nih, BAB tapi ceboknya kurang bersih. Apalagi faktor umur. Nempel tuh, tidak boleh bawa sholat, najis. Periksa, cium. Kalau ada warna jangan dicium, udah jelas tuh dah. Udah jelas warna dicium pula. Bukan muntah, stroke. Ya, langsung gitu tuh. Stroke keluar WC. Iya dicium, ganti cebok, bersih-bersih di sabun. Ganti underwearnya, CD-nya, celana dalamnya ganti. Tidur subuh, pakaian tidur yang dibawa ganti, makanya mandi. Bangun tidur cepat mandi. Sehat itu mandi. Mandi yang sehat itu mandi air dingin. Ini biaya mandi air hangat. Di mana tempat kita di kampung itu sana tuh. Mandi air hangat tuh. Ibu dan bapak, ibu-ibu kalau mau jalan-jalan ke kampung kami, ya ke kampung anak kami ini,
Ya kesananya, dia lupa pula tempatnya, kolam panas tuh. Iya, saya salah lompat, terlompat tempat yang paling panas, wah lompat langsung keluar. Ngapa ayah, kata anak, ini masak ayah lagi nih, matang sini nih. Ke sana pasti pancuran panas. Kalau mau air panas juga di kampung kami ada. Nah, gitu. Nah, kampung istri maksudnya, kampung anak kita, Pak Imam tadi. Nah, teman-teman mau belajar bahasa Arab sama Ustaz kita nya, belajar bahasa Arab. Sip, bahasa Arab. Ngaji udah bisa kan? Nah, udah bisa ngaji, belajar bahasa Arab, baru bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau kita pintar ngaji gampang tuh. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sedikit lagi, itu udah selesai. Nah, sekarang puasa, maaf, zakat. Nah, zakat yang ketiga di hadis ini. Jangan tanya saya soal hitung-hitung zakat, panggil ustadz yang ahli menghitungnya. Ustadz, iya ini kasih tahu semuanya, jangan disimpan-simpan. Tolong hitungkan berapa zakat kami nih tahun ini nih. Hitung ustadz tuh lah, ada ahlinya ya. Jangan simpan-simpan. Ini banyak tuh. Kok sebanyak itu Pak Ustadz yang harus kami keluarkan? Dia kalau banyak hartawa pasti banyak keluarnya. Kalau tidak ada harta, apa mau dizakatkan coba? Tabungan kita saja tidak cukup 85 gram emas, berapa duitnya sekarang tuh? Sekitar 50-an juta lah ya. Kalaupun cukup, tidak pernah netap 50 juta. Udah ada 50 terpakai pula bulan ini 10. Habis itu udah genap pula lagi, atau pakai pula 20. Habis itu udah genap pula lagi. Tidak pernah netap setahun. Apa mau dizakatkan? Nah, makanya salah satu makna berbagi. Memang tidak bisa zakat harta bagi. Berbagi maksudnya sedekah. Tidak bisa ngeluar banyak, ngeluar sedikit. Ini kan mau Ramadan. Nah, ada pengeluaran setiap malam. Udah semua Pak Mas Rid? Udah. Alhamdulillah. Musola kami malam kemarin tuh sebentar aja, sisa 2 malam. Ustaz-ustaznya kami aja. Musola belakang ya, perumahan belakang. Saya pun ditunjuk pengurus itu. Subuh ceramah, zuhur ceramah, asar ceramah, isya ceramah, Ramadan 4 kali. Ceramahnya tidak lama-lama, cuma 5-10 menit. Nah, tapi 4 kali satu orang kena jatah. Dalam semalam kemarin tuh sisa 2 malam dah habis, berlebih-lebih malah. Sebentar aja. Saya 2 malam, 400.000 satu malam, satu hari. Boleh separuh, boleh seperempat. Seperempat cuma 100.000. Berbagi, apalagi Ramadan nanti berbagi. Nah, sekarang yang keempat, puasa Ramadan. Ini tidak lama lagi nih. Nah, karena mau dekat Ramadan ini, perutnya dilatih untuk lapar. Bagi yang tidak biasa puasa, bagi bapak ibu yang setiap Senin sama Kamis puasa, udah mantap lah tuh. Kami yang tidak biasa nih, nah latihlah nih. Kemarin sekali makan 3 piring. Nah sekarang coba 1 piring lah. Nanti lapar cepat Pak Ustadz, ya makan lagi 1 piring. Lapar lagi cepat, ya makan lagi 1 piring. 3 piring juga dong. Iya, tapi kan tidak sekaligus. Latih. Bertobatlah segera. Tobat itu jangan diulang lagi salah tuh.
Kalau diulang lagi itu main-main namanya. Tekad yang kuat, ingat dosa awak. Nah, ini dosa awak ini. Nah, minta ampun ke Allah sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulangi, itu tobat tuh. Kalau masih diulangi lagi itu main-main tuh. Marah Allah. Allah akan mengampuni. Pasti segunung pun dosa awak, sedalam lautan pun salah awak, Allah ampuni. Allah Maha Pengampun kok. Selagi belum sampai di ghor-ghornya, Allah ampuni. Bertobat segera. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Ramadan ini pahala berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu bisa 700 kali lipat lebih. Suka-suka Allah melebihkannya berapa. Jadi jangan sia-siakan Ramadan nih kalau sampai ya umur kita. Karena Ramadan tahun depan entah jumpa atau tidak. Kalau tahun ini bertemu, kita bisa Ramadan tahun ini laksanakan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Bahasa kerennya begini, ujungnya sama, pangkalnya aja beda. Man soma, satu lagi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sungguh-sungguh puasanya, siang dia puasa, malam dia mendirikan malamnya. Tarawihan kita kan, ngaji kita kan, berbagi kita kan. Siangnya kita puasa, dijaga supaya puasanya tidak rusak. Ribahnya kurangi, fitnahnya jangan. Ribah tuh hilang total tidak mungkin tuh. Kurangi tipis sedikit. Malam bersemangatlah. Puncak Ramadan itu ke ujung. Karena di ujung tuh, di ganjil-ganjil di ujung tuh, itu ada malam khusus itu. Malamnya yang mana terserah Allah, milih malam yang mana. Lailatul Qadari. Lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun kita ibadah, baru seimbang dengan malam yang itu. Siapa umur sampai 83 sekarang? Di kompleknya ada? Nggak ada lagi. Orang udah 72 ada payah dah. Ada payah dah. Apalagi 83. Karena masih hidup, masih sehat, mari sama-sama kita laksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir, haji ke Baitullah. Ada duit daftar haji karena berangkatnya entah kapan. Daftar dulu. Kami aja 2016 daftar. Berangkat 2030 kabarnya. Tapi ini tahun kemarin pandemi pula, bisa jadi diundur. Lama nunggunya. Daftar dulu. Nanti terpakai. Enggak jadi, daftar. Terus minta ke Allah, tambahkan rezeki kami, buka pintu rezekimu seluas langit dan bumi ya Allah. Engkau Maha tahu niat hati ini. Kami mau hadir di tanah sucimu. Nanti ada rezeki, itu udah daftar, rezeki yang ada pergi umrah. Tuh, hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.